ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Oke, terjemahan per hurufnya, perkataannya Iqra. Bacalah, itu fi'il amar ya. Asal katanya dari qoro'a, baca. Bismi, banyak itu dengan ismi, nama. Rabbika, Tuhan engkau. Alladzi, yang khalaq, yang menciptakan kamu. Khalaqa al-insan, menciptakan manusia, min dari alaq, alaqa, karena dia min alakin, dari segumpal darah. Jadi asal kita itu dari segumpal darah. Lalu Iqra wa rabbuka, bacalah dan Tuhanmu muliakan, ya. Alladzi mausul, nyambung ke Allah tadi, yang maha mulia tadi itu. Dialah allama, yang mengajar kita bil qalam, dengan perantaraan qalam. Apa yang diajarkannya? Allamal insana ma lam ya'lam, ya, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi di sini ada dua perintah ya, dua kali. Ada Iqra, ya kan? Iqra pertama dengan Iqra kedua itu beda ya, kita pahamkan di situ. Jadi bacalah dengan menyebut nama. Oke, ini pengetahuan sedikit tentang ayat ini. Makkah, jadi turunnya di Makkah ya, tempat turun wahyu pertama itu di Makkah. Al-Alaq, surat pertama turun, ya kan? Posisinya di antara surat At-Tin dan Al-Qadar. At-Tin apa ujungannya? Hakimin, yang maha adil, ya, yang maha adil itu. Lalu disambut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau begitu membaca atas nama Tuhan yang menciptakan, sangkutkan ke ayat berikutnya yang sebelumnya itu yang maha adil. Ujung ayat ini apa? Wasjud waqtarib, sujudlah kamu dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Disambut oleh inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu nama ilmunya, ilmu munasabah. Jadi menggabung, mengkaitkan surat ini dengan surat sebelumnya dan mengkaitkan surat ini surat setelahnya. Sebenarnya ibu tak paham itu. Apa yang dikerjakan pada malam Qadar itu? Apa yang dikerjakan? Wasjud dan jadi malam itu sujudlah kepada Allah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Maka setelah ayat ini terakhir, lalu muncul Al-Qadar. Jadi kalau dikaitkan ayat terakhir surat Al-Alaq ini, ya kan, dengan ayat pertama di surat Al-Qadar, jadi terbuka rahasianya situ.
Surat ini terakhirnya bilang sujud dan dekatkan dirimu kepada Allah. Surah Al-Qadar mulai inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti malam qadar itu tujuan kita hanya itu, menghambakan diri kita kepada Allah dan dekatkan diri kita kepada Allah. Itu namanya munasabah, ya kan? Turun di Makkah, maka disebut dengan baladil amin, watini wa zaitun wa turi sinin wa hadza baladil amin. Itu di surat At-Tin, ya kan? Ayat 9, surat 96 di urutan pertama, ya. Namanya ada Al-Alaq, ada surat Iqra juga, atau Iqra bismi rabbik. Ada juga disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berarti ayat pertama. Ada Iqra, ada Al-Qalam, ada Iqra wal Qalam. Yang paling populer mana? Kalau Iqra itu biasanya di untuk belajar anak-anak, metode Iqra. Nah, ini boleh pilih ini namanya. Yang populer itu adalah Al-Alaq, ya. Jadi seluruhnya sepakat itu ya. Surat ini, ayat ini turunnya di Makkah. Yang tidak sepakat itu tanggal 17 Ramadan, ya. Karena memang tidak ada sebenarnya satu pun hadis yang menjelaskan bahwa kejadian itu pada 17 Ramadan, ya. Tapi ada kode-kode gitu. Kode itu artinya Furqan. Tapi kodenya bukan di Indonesia, bukan di Makkah, kodenya adanya di Madinah. Setelah sekian lama nanti dikaitkan dengan itu. Jadi yang menunjukkan bahwa kejadian ini tanggal 17 Ramadan itu tidak ada satupun dalil yang menjelaskan itu, ya kan? Lalu kenapa bisa disepakati saja turun Al-Quran itu tanggal 17 sehingga orang mengadakan nuzul Quran? Ibu-ibu, inilah pentingnya kita memahami Islam itu tidak membutuhkan terlalu banyak tentang seremonial, ya kan? Kita kan terlalu banyak seremonial, upacara-upacara kita banyak, betul. Ada Isra Mi'raj, buat acara Isra Mi'raj kan, yang ada cuman seremonialnya saja. Pulangnya apa yang diambil, apa yang didapat kadang-kadang tidak dipikirkan. Pokoknya ada acara. Jadi lebih banyak kepada acaranya, tapi bukan kepada isi. Coba adakan Isra Mi'raj, lalu di situ ada isinya. Oh, ini peristiwa pentingnya sholat, apa nambah orang sholat besoknya. Orang Isra Mi'raj tadi malam ini besok juga subuh tidak datang juga dia. Padahal baru bicarakan. Yang lebih hebatnya itu Isra Mi'rajnya sudah Isya. Nyotibo sudah Isya loh. Tidak sempatnya sholat Isya di masjid. Karena dia mengimbau kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Nah, sebentar lagi acara Isra Mi'raj akan kita mulai. Padahal isu pentingnya Isra Mi'raj sholat. Nah, maka berarti orang Indonesia hanya mementingkan upacara. Ya, upacara-upacara itu coba buatnya jarang, iya kan? Ada pula acara buka bersama. Biasanya bisa sholat maghrib berjamaah. Gini tidak bisa sholat. Lalu buku bersama lo mau kau dah dapat, iya kan? Aku tuh jarang bawa anak-anak buku bersama gini lebu. Bukan kenapa apa, karena pintu itu tidak ada. Tenanglah di rumah berbuka, ya kan? Kamu kalau laba buku itu di luar, itulah kalang kabut dari duitnya tuh.
manusia ini berbeda loh keinginannya kan. Nah kita lain pula, menu kita itu lain, ya kan? Saya sederhana saja menunya, yang penting ada air hangat, gitu ya. Kemudian tidak banyak yang manis-manis, kecuali buah. Kalau lah buku samu itu nyebutnya jus buah tapi pakai es, gitu, ya kan? Nah, jangan banyak seperti itu kan, kadang di patah buku samu terus sakit ya. Iya maka minum yang dingin-dingin, nah akhirnya jadi penyakit jadinya kan. Nah ini rahasianya kenapa Allah dan Rasul tidak memberitahu kapan waktu yang pasnya. Tujuannya jangan fokus kepada seremonialnya. Ini nuzul Quran, tapi isi dari Al-Quran itu tidak ini kan. Harusnya fokusnya kepada isinya. Itu rahasianya salah satu. Tapi jelas lah itu ya. Kalau surat ini turunnya, ayat ini turunnya di Makkah gitu, ya kan? Oke, itu pertama sekali turun, ya kan?